Tidak niat menyerang tapi panik. Tapi mereka menganggap itu sebuah penyerangan. Hai, assalamualaikum guys. Ada di Aviary bersama dengan master kita. Ada Mas Aswin. Ayo Kang Pio ikut sini. Mas Aswin, sebelum gue bahas ini penting banget dan ilmu banget. Follow dulu IG-nya Mas Aswin ya. Mahaswin. Mahaswin atau subscribe juga channelnya. Channelnya yaitu Mahaswin Institute. Mahaswin Institute. Ya banyak ilmu di sana. Nah, salah satunya ilmu yang gue mau gali adalah ini Mas, ini adalah si Kepo Kepi. Kepo Kepi. Ini salah satu ikon dari The Hakims Aviary sebetulnya. The Hakims Aviary. Assalamualaikum. The Hakims Aviary. Oke, nggak bunyi. Tapi dia biasanya Mas ya? Dia bunyi, udah bunyi The Hakims Aviary, udah gitu halo, udah gitu coblos nomor. Nah, itu tuh nunggu endorse tuh. Nunggu 2024 tuh. Tapi intinya sih ini tuh biasanya selalu interaksi dan ini menjadi favorit. Jadi dia tuh suka datang ngobrol sama tamu. Terus itu out lagi. Nah, beberapa waktu ini tuh dia selalu bikin ulah menyakiti bukan hanya tamu, para kiper, siapapun termasuk saya juga. Nyamperin, ngobrol-ngobrol, cubit sampai berdarah. Yang pernah juga ada yang dekat mata itu udah banyak sekali, anak kecil, ibu-ibu, para editor kita segala macam ada. Yang paling parah lagi ada Dokter Radian pas lagi kesini, dia nyamperin jantan dan betina ngobrol si Kepo dan Kepi. Si Kepo tiba nyamperin nyubit ini, set, masih dia diemin. Akhirnya bola mata dicubit sampai merah, untung nggak kena hitamnya, yang putihnya, retinanya. Itu, itu yang semenjak itu akhirnya udah masukkan aja dulu. Jadi kita karantina dulu dengan maksud mudah-mudahan dia nanti ketika masuk sini lagi sudah tidak terlalu sok-sokan. Karena ujungnya gue pengen lepasin lagi karena dia mumpung sepasang udah di tes DNA juga, mereka sepasang jantan betina. Nah, kenapa? Ini kan maksudnya jalak-jalakan. Jalak-jalakan. Si siapa namanya? Jack. Si Jack juga jalak kebo itu deket banget sama kita, tiba-tiba satu masa wah nyerang. Ini kenapa? Kalau di burung sih aku kurang terlalu paham ya Mas ya. Cuman kalau kejadian seperti ini tuh karakternya hampir mirip dengan merak hijau. Merak hijau Jawa itu kalau kita baru dapat dari alam liar, dia itu liar. Terus kita pelihara, dia jinak deket sama orang. Setelah deket sama orang dia suka nyerang orang. Nah, nyerang orangnya itu nyerang yang melihara dia atau semua termasuk yang melihara? Termasuk yang melihara, random. Nyerang. Jadi merak hijau Jawa itu beda dengan merak India yang dia nggak punya karakter menyerang orang. Kalau India kecil kemungkinan. Kalau merak India itu lebih santai dan dia tuh jarang mau terbang jauh. Iya, santai. Kalau merak hijau itu lebih agresif, lebih liar, lebih energik. Nah, kalau dia liar biasanya kita susah untuk ngontrol dia karena dia kemana-mana kan. Tapi kalau dia sudah jinak, kita juga nggak bisa ngontrol dia karena dia bisa nyerang orang. Nah, nyerang orang itu kalau di merak India biasanya satu karena dia sedang birahi. Jawa. Nah, satu karena dia mungkin birahi berat belum tersalurkan. Terus yang kedua dia proteinnya terlalu tinggi. Kita ngasih makannya protein tinggi, ulat-ulat Hongkong, jangkrik. Itu berpotensi dia akhirnya tensinya tinggi tuh. Panas. Nah, terus yang ketiga berpotensi dia ada trauma juga, Mas Irfan. Jadi hewan-hewan itu atau burung umumnya dia memorinya lebih bagus daripada ayam. Nah, dia memorinya bagus, jadi kalau dia udah ngerekam orang ini atau mungkin dia nggak suka dengan warna atau mungkin mungkin kayak orang pakai jilbab dan sebagainya. Karena ini kalau ada orang pakai jilbab tuh awalnya tuh dia nyamperin karena dia tertarik kan suka jilbab tuh suka pakai bros atau apa. Dia tertarik dengan itu, mungkin pernah digituin atau gimana. Karena kan cewek-cewek refleks. Nah, akhirnya dia tandain tuh. Menganggap itu mungkin penyerangan. Makanya tiap yang sini sekarang suruhnya pakai bikini. Tandanya. Bedela. Terus Bedela mau masuk ke sini tuh pesen dulu, Kang Pio tangkepin dulu kan. Nah, gitu. Jadi ya, itu jadi birahi tinggi. Terus over protein dan yang ketiga adalah trauma. Ya tadi tuh ada potensi mungkin pernah ini terus panik, tidak niat menyerang tapi panik.
Oke, Tapi oke. mereka menganggap itu sebuah penyerangan. Oke, nah itu yang tadi kasusnya di Merak Hijau, Mm-mm. kenapa dia dari dekat tiba-tiba jadi seperti itu? Kan itu di luar yang 3 tuh, di luar dia trauma, di luar Iya. dia banyak protein, di luar dia birahi, Heeh. tapi ada satu masa dia tiba-tiba gitu. Kalau tiba-tiba sih pasti nggak mungkin Mas Irfan. Jadi dia pasti punya alasan kenapa dia berubah karakter. Oh, oke. Yang tiga tadi. Yang ketiga, ada potensi tiga-tiganya atau salah satu dari itu. Nah, kalau supaya mempertahankan dia tetap jinak gitu, hindari 3 itu. Bukan menghindari tapi dikontrol Mas Irfan. Jadi ketika kita kasusnya seperti ini nih, dia sudah mulai mungkin dia galak nih atau gimana. Nah kita kurangin proteinnya, kadar proteinnya dia dikurangin, jangan rutin lagi. Misalnya sehari intens kita kasih jangkrik berapa ekor, nah itu kita kurangin. Nah tapi kalau masih galak mungkin kita bisa karantina seperti ini. Karantina seperti ini juga fungsinya untuk memberikan dia efek jera. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip memberikan efek jera biar dia tidak menjadi alfa. Ya, Jadi ya, ketika ya. dia merasa ini adalah dia kekuasaan dia, ya dia percaya diri untuk menyerang siapapun, hewan apapun. Karena dia merasa alfanya dia. Iya, iya. Nah dengan karantina seperti ini dia akhirnya menjadi sedikit down. Oke. Makanya pins satunya harga 40 juta. Oh. Sama dia dipegang tuh dia lebih ke Dicengkram. penasaran. Kepo dan kepo itu namanya kepo itu karena dia penasaran. Ini apa ya sampai mati. Dicengkram. Dicengkram, digigit-gigit, mau dimakan dia. Cuma gini, ini warna apa ya? Ceklek, lepasin. Lepas tapi udah mati. 40 juta 40 satu. juta. Untung gratis. Untung gratis. Untung dikasih, tapi kan nggak enak ya mau ngasih ya. Iya. Ya Allah, hilang 400 juta tuh 10 ekor. Makanya di sini tuh salah satu PR-nya adalah ada clash antara satu binatang ke binatang lain. Itu salah satunya. Karena memang di alam liar mereka pasti mencari wilayah kekuasaan masing-masing. Nah, karena ini kan terbatas. Ya itu dia. Iya. Oke, jadi ini langkah yang diambil betul ya? Sudah betul. Ini dikarantina sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Kalau nyenengan sudah merasa dia sudah kembali normal, boleh dilepas. Ya, itu pun pantauan. Pantauan. Oh, itu pantauan. tanggap lagi. Iya. Ini makanya biasanya dia tuh di dalam. Sekarang kita kurungnya tapi di luar. Iya. Biar nggak terlalu teritori maksudnya. Iya, benar-benar. Iya. Dakims Aviari. Daki. Nggak males ngomong. Iya, bete kali deh. Bete. Sukanya nulis surat sama ngechat gitu deh. Iya benar. Kasihan ya. Dakims Aviari. Halo. Oke deh. Oke guys. Berarti ya udah. Tapi ngomongin soal merak India, kenapa tidak sama dengan merak hijau? Kalau menurut saya karena merak India sudah berpuluh-puluh turunan, dia hasil breeding. Kalau merak Jawa mayoritas kalau kita telusuri dia masih F5 itu masih liar. Jadi kalau kita telusuri dia karakter liarnya itu masih terlalu dekat. Ya. Aduh. Dan merak Jawa itu di alamnya itu sudah sangat minim guys. Ya. Sudah hampir punah, tapi alhamdulillah ada beberapa yang sudah mendapatkan izin menangkarkan. Ya. Jadinya akhirnya bisa cukup terselamatkan. Sama seperti halnya jalak Bali. Iya. Kita sih berharap banget mudah-mudahan ada beberapa peternak yang sudah dipercaya oleh pemerintah, diberikan kesempatan, kepercayaan untuk memelihara dan mengembangbiakan merak hijau. Jawa. Jangan sampai sekarang itu merak India jumlahnya lebih banyak dibanding merak hijau. Iya. Pada cara pemeliharaannya dan lain-lain sama persis. gitu. Sama persis. Ya mudah-mudahan itu PR. Ya, supaya tidak mengambil dari alam terus. Sudah dikembangbiakan. Sudah dikembangbiakan dan yang paling keren penangkaran merak hijau Jawa itu ada namanya Mbah Surat. Nah, Mbah Surat, aku belum kesana. Iya, kesana nanti kita Mas. Iya. Mbah Surat itu legend ya, legenda. Udah tua ya? Mbah-mbah, kakek-kakek. Dan yang bikin aku selalu ingin bantu beliau itu karena sampai sekarang tuh beliau kalau untuk membeli pakan merak Jawa itu dia harus jual kambing. Jadi saking dia semangatnya untuk melestarikan, tapi dia mungkin karena sudah tua, nggak ngerti cara yang lebih modern, gimana cara mendapatkan uang dari untuk penghasilan pakan dan sebagainya. Dia harus melihara kambing untuk dijual jadi pakan burung. Hanya karena pengen melestarikan tuh. Tapi Mbah Surat itu merak-merak itu bersurat. Bersurat. Sama seperti namanya dia. Oke. Guys, setuju nggak kalau kita nanti main ke tempat Mbah Surat, kita support Mbah Surat,
salah satunya dengan mengadopsi sepasang merak hijau yang bisa dipelihara. Mudah-mudahan bisa nggak dari kecil dia jadi jinak? Bisa banget. Karena aku maunya dilepas. Iya bisa banget. Tapi nggak bisa disatuin sama merak India sih. Boleh disatuin, tapi kalau sampai kawin nggak boleh. Nah itu dia. Atau mungkin nggak sih merak hijau itu di aviari? Aku nggak rekomen karena dia suka makan daun. Iya. Habis. Iya habis. Betul. Makanya merak itu juga dan juga suka menyerang makhluk lebih kecil. Makhluk lebih kecil. Merak India itu juga pernah di sini di awal-awal mencengkram burung kecil. Nah kalau di luar bisa ya? Bisa. Boleh. Di luar Terbang nggak boleh. dia ya? Kalau itu kita harus treatment dulu sampai dia benar-benar pastiin jinak. Karena karakter tadi itu Mas berbeda. India sama Jawa itu beda. Tapi kalau Mas Hasim mah udah bisa ngerti lihat ini kayak calon jinak bisa. Bisa banget Mas. Yuk sekarang kita pergi ke Mbah Surah. Tapi beneran Mas. Iya. Mbah Surah itu di mana? Di Madiun. Madiun. Jawa Timur. Sorry gue geografi gue jelek. Jawa Timur berarti kalau dari sini tuh ke Surabaya. Enggak, Ngawi ya Jawa Timur ke barat lah. Kok pakai pesawat? Wah helikopter. Pesawat kemana? Lebih dekat ke Surabaya. Solo. Solo. Oh iya Solo lebih dekat ya? Oh iya. Karena Mbah Surat itu agak terpelosok Mas tempatnya. Aku tuh dari dulu udah dengar dan udah pernah support juga. Iya kita pernah support bareng-bareng. Pernah support bareng-bareng. Wes, yuk kita biar Mbah Suratnya semangat. Ya. Karena kita harus mendukung orang-orang yang memang konservasi Mas Ivan. Kalau kita kehilangan orang-orang kayak gitu, siapa lagi yang mau konservasi? Semangatnya luar biasa sampai jual kambing loh. Beli kawas makan. Oke. Kita agendakan ya. Siap Mas Irfan. Ikut? Oh enak aja. Semangat. Tetehnya nawar. Oke guys, thank you ya, sedikit ilmu dan juga informasi mengapa si kepo-kepi sekarang jarang berkeliaran di aviari. Ternyata ada ceritanya, ada prosesnya, ada syarat dan ketentuan berlaku supaya dia bisa lepaskan lagi. Yuk, ntar kapan-kapan kita ke Madiun ke Mbah Surat. Support anak-anak Indonesia, orang Indonesia yang benar-benar mempunyai kemampuan lebih dibanding yang lainnya. Ya, oke guys, thank you Mas Hasmin. Siap. Follow IG-nya, ini juga kemampuannya lebih loh. Dia bisa meramal, dia bisa membangun candi. Jadi ngomong. Ya, L_Mahaswin dan juga subscribe channelnya Mahaswin Institute. Oke guys, bye bye. Assalamualaikum.